Kali ini kita akan belajar biologi sel dan molekuler. Materi kita itu struktur membran sel. Di dalam struktur membran sel ada struktur mikromolekul, model-model membran, dan fungsi membran dalam transport ion dan molekul organik. Biomolekul adalah senyawa-senyawa organik sederhana pembentuk organisme hidup dan bersifat khas sebagai produk aktivitas biologis. Biomolekul adalah turunan hidrokarbon, yaitu senyawa karbon dan hidrogen yang mempunyai kerangka dasar yang tersusun dari atom karbon yang berikatan kovalen. Terdiri dari senyawa-senyawa biomolekul yang memiliki berat molekul besar atau makromolekul dan yang berat molekul kecil atau mikromolekul. Di dalam mikromolekul ada molekul anorganik, air, elektronik. Biomikromolekul itu molekul organik yang berukuran kecil dan umum dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga, dikelompokkan dalam 4 kelompok besar, glukosa, asam amino, lipid, dan vitamin. Bahan buangan hasil metabolisme dari dalam dan luar sel, misalnya asam amino yang menghasilkan urea pada makhluk hidup bersel banyak. Mamalia, asam urat hasil buangan dari asam nukleat atau purin, bilirubin hasil pemecahan dari heme pada hemoglobin. Bahan buangan karbohidrat yaitu karbon dioksida dan air. Bahan absorpsi dari makanan misalnya vitamin. Yang keempat, berperan secara biologis seperti glukosa, asam amino, dan lain-lain. Dalam mikromolekul juga ada glukosa, suatu monosakarida digunakan sebagai sumber energi. Rumus dari glukosa itu C6H12O6. BM180 mengandung 6 atom karbon. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil dan amina. Keduanya terikat pada satu atom karbon C yang sama disebut atom C alfa. Klasifikasi asam amino alifatik sederhana yaitu glisina dalam kurung G, alanina, ana, A, valina, val, dan V, leucina, leu, dan L, isoleucina, ile, dan E. Asam amino hidroksi alifatik serina, treonina. Asam amino dikarboksilat atau asam asparat, asam glutamat. Nah, pada amina yaitu asparagina, glutamina. Sedangkan di asam amino basa, lisina, arginina, histidina, atau his H memiliki gugus likit. Pada asam amino dengan sulfur yaitu sisteina, metionina. Pada prolina yang memiliki gugus siklik. Dan yang terakhir asam amino aromatik yaitu fenilalanina, tirosina, triptofan. Singkatan dalam kurung menunjukkan singkatan 3 huruf dan 1 huruf sering digunakan. Dalam mikromolekul juga terdapat vitamin. Vitamin digolongkan atas 2, yaitu larut dalam air yaitu B dan C, yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan dalam jaringan adiposa dan dalam hati. Vitamin ini akan dikeluarkan dan diedarkan ke seluruh tubuh saat dibutuhkan. Sedangkan vitamin yang larut dalam air hanya disimpan dalam jumlah sedikit dan biasanya akan bersama aliran makanan atau dicerna di dalam tubuh. Apabila vitamin ini tidak dibutuhkan
akan dibuang bersama urin. Tubuh sangat membutuhkan vitamin yang larut air terus menerus. Nah, di dalam mikromolekul selanjutnya itu mineral adalah nutrisi terpenting untuk pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Mineral dan vitamin bekerja secara interaksi. Tubuh membutuhkan vitamin agar mineral dapat bekerja. Perbedaan mineral adalah senyawa anorganik, sedangkan vitamin adalah senyawa organik. Mineral diklasifikasikan menurut jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Mineral utama atau mayor dibutuhkan lebih dari 100 mg sehari. Contoh kalsium, fosfor, kalium, natrium, tembaga, dan nitrat. Sedangkan mineral minor atau trace elements dibutuhkan kurang dari 100 mg sehari. Contoh magnesium, yodium, besi, fluor, mangan, besi, selenium, dan zinc. Di dalam membran sedikitnya ada 4 model membran. Yang pertama, model lipid dua lapis atau bilayer fosfolipid. Yang kedua, model lipid mosaik. Yang ketiga, model membran Pauci molekular atau membran protein. Dan yang keempat, model membran cairan mosaik. Model lipid dua lapis atau bilayer fosfolipid dikemukakan oleh Evert Gorter dan F. Grendel pada tahun 1925. Nah, membran sel tersusun atas dua lapis molekul lipid yang saling bertolak belakang. Yang pertama, kepala hidrofilik atau molekul-molekul fosfolipid lapis luar menghadap ke arah cairan ekstraseluler, dan kepala hidrofilik lapis dalam menghadap ke sitoplasma atau sedang. Ekor hidrofobiknya fosfolipid menghadap ke arah tengah lapisan ganda atau bilayer. Model lipid mosaik dikemukakan oleh Huber pada tahun 1945 sampai 1946. Adanya pori-pori pada lipid dua lapis, diameter pori-pori tidak lebih dari 0,7 nanometer. Suatu pori yang sangat kecil untuk dapat dilewati oleh ion-ion. Namun dengan mikroskop elektron tidak dijumpai adanya pori-pori pada membran sel. Model ini belum menjawab tuntas model lipid dua lapis. Pada model membran Pauci molekular atau membran protein dikemukakan oleh Danieli dan Dobson pada tahun 1935. Membran tersusun atas lipid dan protein. Protein itu merupakan lapisan yang menutupi lapisan luar dan dalam lipid bilayer. Perbedaan kedua model ini hanya terletak pada lapisan protein model Robertson yang tidak simetris. Dibalikan dengan model lipid dua lapis, model ini tidak dapat menjawab bagaimana zat-zat tidak larut dalam lemak dapat menembus membran. Pada model membran Pauci molekular atau membran protein, Gris dan Pardue mengungkapkan bahwa membran biologikal terbuat dari subunit makromolekular lipoprotein yang tidak tersebar merata. Ray Wisling pada tahun 1957, Josh Trans pada tahun 1963, dan kawan-kawan dalam Wilson 1979 melaporkan bahwa seberapa membran mengandung partikel-partikel globular bila dilihat dengan mikroskop elektron. Dengan kedua temuan ini, ilmuwan sampai kepada model membran mosaik cair. Nah, pada model membran cair mosaik, Singer dan Nicholson mengusulkan struktur membran model mosaik cair itu lapisan lipid ganda yang dikelilingi oleh protein globular. Protein globular ada yang tertanam pada matriks membran dan ada yang terikat pada permukaan polar lipida. Yang kedua, protein membran berada pada keadaan tersebar
bukan suatu lapisan yang bersinambungan. Protein yang terikat pada permukaan polar lipida disebut protein perifer atau protein ekstrinsik, sedangkan protein yang tertanam pada matriks atau menembus lapisan lipida disebut protein integral atau protein intrinsik. Protein perifer dan integral yang berkaitan dengan molekul gula disebut glikoprotein, sedangkan molekul lipida yang berikatan dengan gula disebut glikolipida. Membran cair mosaik dapat dilihat pada gambar berikut, yang ada protein dan glikokali. Plasma membran itu ada kepala dan ekor, itu dia fosfolipid, kepalanya menghadap ke atas. Itu merupakan struktur yang dinamik yang memisahkan sel hidup dari lingkungan yang tak hidup. Membran plasma memiliki permeabel selektif yang memungkinkan beberapa substansi dapat melintasinya. Bilayer fosfolipid yang diselimuti oleh lapisan protein amfipatik memiliki keduanya, kepala hidrofilik, ekor hidrofobik. Hidrofilik tebal sampai dengan 8 nanometer. Sifat membran permeabel selektif itu lalu lintas dua arah pada membran plasma. Contoh, gula, asam amino, dan nutrien masuk ke dalam sel dan produk limbah metabolisme keluar dari sel. Sel menyerap oksigen untuk respirasi sel dan mengeluarkan karbon dioksida. Sel mengatur konsentrasi ion organiknya seperti Na+, K+, Ca2+, dan Ca- dengan membolak-balik arahnya. Permeabel lipid bilayer hidrofobik atau takut pada air akan menghalangi transport ion dan molekul polar yang bersifat hidrofilik. Contoh hidrofobik atau hidrokarbon, karbon dioksida dan oksigen. Sedangkan molekul polar yang sangat kecil dan tidak bermuatan dapat melewati membran ini. Contoh air dan etanol. Dua mekanisme uniport sama dengan transport satu molekul, kotransport sama dengan transport dua molekul. Yang pertama simprot, yang B antoport sama dengan dua molekul ditransport dengan arah yang berlawanan, pompa NaK. Membran berfungsi sebagai perlindungan atau penghalang komunikasi secara selektif, memungkinkan saat masuk atau membran selektif, respon terhadap lingkungan, dan pengenalan. Fungsi membran selanjutnya transport ion dan molekul organik, yaitu transportasi massal, transportasi aktif, difusi yang terfasilitasi, dan osmosa. Protein membran, ada dua protein membran. Yang pertama protein integral, kedua ujung menembus lipid bilayer. Dua, dan protein periferal, fungsi sebagai kanal atau lubang penghubung antara cairan intraseluler dan ekstraseluler. Molekul air dan substansi polar masuk melalui kanal ini dan bersifat difusi ion. Protein kanal lain sebagai protein pembawa atau carrier protein. Transport aktif karena berlawanan arah, reseptor bagi senyawa yang larut dalam air, pembawa informasi. Protein periferal hanya menempel pada salah satu sisi saja, berfungsi sebagai enzim atau pengendali transportasi substansi melalui pori membran sel. Protein pembawa
Transporter yaitu sepasang protein yang mengangkut dengan cara mengikat ion dari luar sel dan membawa masuk atau melepaskan ke dalam sel. 2. Fungsi transport bersifat spesifik, substansi yang tidak dapat menembus membran lipid belayar. Transport aktif atau co-transporter sama dengan karena berlawanan arah, terdiri dari dua jenis, symporter, antiporter. Protein saluran atau kanal, yaitu saluran hidrofilik yang membawa molekul atau ion tertentu untuk menyeberangi membran masuk ke dalam sel. Setiap protein saluran spesifik untuk ion. Protein penanda identitas sel, yaitu molekul protein reseptor yang menerima sinyal kimia dari luar sel. Protein ini untuk mengenal sel yang datang adalah sel asing atau sel yang berupa contoh sistem imun untuk menahan bakteri dan lain-lain. Terdiri dari ligan, yaitu molekul pemberi sinyal yang melekat pada suatu reseptor berlokasi di luar sel. Ligan terhubung ke protein reseptor spesifik berdasarkan bentuk situs aktif protein. Reseptor melepaskan pembawa pesan kedua setelah ligan terhubung ke reseptor. Pada protein reseptor, yaitu molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel. Protein reseptor mengenal perubahan lingkungan di luar sel. Setiap reseptor dihubungkan dengan jalur biokimia seluler spesifik, terdiri dari ligan yaitu molekul pemberi sinyal yang melekat pada suatu reseptor berlokasi di luar sel. Ligan terhubung ke protein reseptor spesifik berdasarkan bentuk situs aktif protein. 3. Reseptor melepaskan pembawa pesan ke 2 setelah ligan terhubung ke reseptor. Protein enzimatik. Enzim adalah protein globular yang berperan dalam mempercepat reaksi kimia atau bekerja sebagai biokatalis. Itu menstabilkan keadaan transisi, memberikan jalur reaksi alternatif, mendestabilkan keadaan dasar substrat. Enzim spesifik terhadap substratnya. Protein enzim memiliki sisi aktif yang cara kerjanya seperti kunci dan anak kunci. Artinya, hanya senyawa yang berbentuk sesuai saja yang dapat melekat dan masuk ke dalam sel. Kofaktor adalah senyawa kimia non-protein atau dikenal molekul pembantu. Sebuah enzim yang tidak aktif tanpa kofaktor disebut sebuah apoenzim, sedangkan enzim lengkap dengan kofaktor disebut holoenzim. Transport difusif, pergerakan pasif molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah untuk mencapai keadaan seimbang. Itu equilibrium sama dengan homeostasis. Tidak membutuhkan energi, molekul bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah.